Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kali ini materi kita tentang videografi. Jadi kenapa videografi itu sangat perlu untuk dipelajarin di pengembangan media komunikasi kesehatan ya karena ini kan salah satu bentuk realisasi ide gitu ya, realisasi ide cerita, realisasi apa yang mau kita sampaikan gitu ke penonton, ke audiens, ke target. Dan ini biasanya juga terkait sama rasa apa yang dilihat sama audiens itu rasanya gimana tuh. Nah itu bisa dituangkan di videografi. Kalau di apa namanya ada dua ya, ada namanya videografi, ada namanya sinematografi. Kalau videografi itu biasanya lebih ngomongin soal teknik dan umumnya juga itu skalanya kecil. Maksudnya skalanya kecil, yang terlibat di dalamnya tuh kecil, nggak banyak orang ya. Sedangkan kalau sinematografi itu apa lebih ngomongin ke artnya, seninya, eh, dan juga skalanya lebih besar karena seperti ada aktor, ada sutradara, alur ceritanya juga lebih kompleks, lebih padat, lebih panjang gitu dan melibatkan karena besar gitu ya, timnya banyak gitu, jadi bisa dibilang melibatkan ada kru, ada tim krunya tersendiri. Nah ini bedanya videografi sama sinematografi. Sedangkan biasa sinematografi itu juga biasanya lebih ke apa tontonan mainstream gitu ya. Kalau film-film pendek indie itu sebenarnya lebih cocok disebut videografi. Tapi kadang ada film pendek yang lebih ngomongin tentang art. Dia mereka mau mengangkat lebih ke artnya, mungkin dari jalan ceritanya atau dari segi pengambilan gambarnya. Nah ini tadi pentingnya videografi. Yang pertama kita tuh perlu kita punya ide cerita, punya storyboard. Nanti teman-teman juga akan buat storyboard. Nah itu pentingnya videografi. Jadi itu untuk memvisualisasikan storyboard yang udah dibuat. Terus juga misalnya ada ide cerita, ingin mengambil rasa dari cerita tuh begini, kayak misalkan ada film horor gitu ya, teknik shotnya gimana nih biar apa namanya horornya tuh kena gitu ya. Nah itu ini pentingnya videografi. Jadi untuk menentukan teknik shot apa nih yang mau dipakai untuk mengeluarkan rasa gitu ya dari gambar yang diambil, dan juga untuk menentukan sudut gambar. Jadi gambarnya mau diambil dari sudut gambar apa, angle dari atas, dari bawah, dari sejajar dengan mata, atau dari samping. Dari menentukan sudut gambar itu juga berguna untuk menentukan efek-efek tertentu gitu ya. Dan yang terakhir eh, yang jelas untuk merealisasikan storyboard. Jadi storyboard itu kan nanti akan menjadi tugas akhir dari PMKK ini, PMK teman-teman. Dan di storyboard itu nanti akan jelas nih, scene ini akan diambil dengan teknik pengambilan apa gitu ya. Frame-nya gimana, ukuran frame-nya. Nah itu ini pentingnya videografi. Jadi kita belajar videografi untuk merealisasikan storyboard. Dan itu kan storyboard juga akan memudahkan si kameramen untuk mengambil gambar gitu. Kalau di videografi itu ada dua unsur gitu ya, dua elemen. Satu yang tahulah kita ya, gambar atau visual. Yang kedua itu audio dari suaranya. Audio itu eh, bukan elemen yang ya dua-duanya penting sih, tapi biasanya kalau ngomongin videografi lebih banyak ke visualnya dulu, audionya nanti gitu ya. Dan kita hari ini akan membahas visual sama audionya tersebut. Tapi kalau dari visual ya apa sih visual itu, terus sudut pengambilan gambar, terus juga frame size, ukuran frame, gerakan kamera gimana, lighting. Dan kalau dari suara, noise, jenis alat, efek-efek suara apa yang bisa menimbulkan impact gitu ya ke penonton. Dan juga penting gak sih background music. Nah itu tuh biasanya masuk ke proses editing setelah itu untuk mengkombinasikan si visual dengan audio. Nah ini banyak istilah-istilah di videografi. Biasanya disebut klip. Kalau klip itu ada kayak semacam video baku gitu ya, video raw. Bisa berupa video atau bisa berupa gambar. Jadi kan banyak juga kayak kolase-kolase gitu ya. Nah itu apapun itu bahan atau materi yang
digunakan untuk nanti proses editing itu biasanya disebut clip. Intinya sih clip adalah apa yang mau diolah. Nah, itu biasanya disebut clip. Terus ada juga, nah teman-teman juga tahu lah ya, hour, minutes, second, frames. Ini kode standar untuk waktu video atau durasi video. Ada juga namanya frame. Jadi frame ini adalah dasar atau video dasar dari 10 frame per second. Berarti ada 10 gambar dalam waktu 1 detik. Atau biasanya standarnya sih kalau di handphone zaman sekarang tuh 25 atau 30 ya. 25 atau 30 frame per second. Itu udah yang lumayan gerakan bisa diterima dengan mata gitu. Dengan nyaman gitu ya. Ada juga namanya compression. Jadi kalau compression itu videonya itu ketika udah final gitu ya, mau dikompres model apa, karena kompres ini menentukan ukuran dari video teman-teman yang udah jadi. Dan juga ada namanya time base. Nah tadi time base itu ada namanya frame. Nah time base ini videonya itu ada berapa frame dalam 1 detik. Jadi untuk menentukan tingkat kehalusan gerakan, untuk atau kalau ada video-video model yang kayak Shaun the Sheep gitu ya, itu kayaknya nggak sampai 25 frame per second ya. Nah ini istilah-istilah yang umum gitu di videografi. Ada klip, jam, menit, detik, frame, kompresinya mau kayak gimana, dan juga ada time base-nya. Kalau untuk jenis video nggak terlalu beda jauh sama fotografi gitu ya. Ada analog, ada digital ya. Cuman berbedanya kalau untuk jenis kamera video nih ya. Kalau untuk kamera analog, kamera zaman dulu ya. Kalau teman-teman tahu suka nyetel TV gitu atau apa dulu namanya laserdisc gitu ya. Jadul banget laserdisc yang piringnya besar banget. Itu kita biasanya ya ada POL, NTSC atau SECAM. Tapi SECAM itu jarang, misalnya POL sama NTSC. Nah, kalau untuk kamera analog apapun kameranya biasanya yang dipakai itu adalah magnetic tape atau kaset gitu ya. Ada VHS, Super VHS, HiX dan lain-lain. Dan umumnya dulu ya kalau itu standarnya banget itu 25 sampai 30 frame per second. Sedangkan zaman now nih itu banyak banget jenis kamera. Karena namanya digital, ya disimpan medianya yang disimpan itu ya berupa file digital gitu ya. Dan kalau PAL, NTSC, kalau analog itu dilihat kan berdasarkan jumlah garis. Kalau digital resolusi ditentukan berdasarkan dari titik atau dot pixel gitu ya. Banyak jenisnya, ada DSLR, GoPro, Handycam, handphone, drone, dan lain sebagainya. Dan FPS-nya mulai dari yang paling kecil bisa sampai yang 120, atau GoPro bahkan bisa sampai berapa nih GoPro zaman sekarang. Kalau saya GoPro agak jadul, GoPro Hero 4 itu ya, itu 120 frame per second. Yang saya tahu, karena saya pernah nyeting segitu, tapi kalau lebih dari itu nggak tahu ya. Lupa juga, udah lama nggak ini. Nah tuh kalau handphone zaman sekarang itu banyak tuh frame per secondnya bisa besar-besar gitu. Bahkan bisa bikin slow motion. Kalau slow motion kan butuh frame per second yang cukup tinggi. Karena nanti dari yang cukup tinggi itu akan dikurangin frame per secondnya. Nah ini kalau yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau memakai camcorder analog. Karena jenis kaset tiap kamera tuh beda. Jadi itu harus diperhatikan tuh. Ntar udah beli kameranya tapi teman-teman nggak tahu jenis kasetnya gimana, nggak bisa masuk deh, nggak bisa ngerekam gitu ya. Dan terus juga harus diperhatiin nih, itu jenis camcordernya POL atau NTSC ya, harus diperhatiin karena itu ntar berpengaruh ke media pemutaran gitu ya. Ada TV yang nggak ada televisi, kalau dulu televisi analog yang masih tabung gitu ya, nggak semuanya support PAL atau hanya support PAL, atau nggak semuanya bisa NTSC. Ntar warnanya agak sedikit beda tuh, karena itu dua jenis tipe hasil rekaman yang beda. Dan juga masing-masing dari tipe hasil rekaman tuh nggak bisa dipakai di pemutar lainnya. Jadi VHS nggak bisa di video player yang bukan VHS. Ya karena jenis kaset itu tadi bedanya. Ini yang harus, kalau dulu ribetnya kalau pakai camcorder analog. Di lab Comcast Gedung D lantai 3 itu udah kayak museum. Jadi kalau teman-teman mau lihat kamera analog dari zaman tahun
sebelum FKM berdiri gitu ya, itu ada semua. Mulai dari yang kameranya, ini kamera sendiriannya udah berat, terus butuh media perekaman sendiri lagi yang udah kayak koper ya, jadi butuh 3 orang gitu ya, yang satu yang pegang kamera dan 2 yang ngurusin si media perekaman. Nah, itu ada tuh. Jadi kalau teman-teman ada waktu silahkan main ke Lab Comkes. Biasanya saya juga ngadem di sana karena sepi ya, enak buat tidur. Itu udah kayak museum gitu semua. Nggak hanya camcorder, sampai kamera zaman dulu itu juga ada. Itu kalau mau latihan pakai kamera-kamera zaman dulu juga kita welcome gitu ya di lab. Nah, ini kalau untuk kamera zaman now, kamera digital, resolusi itu bermain peran yang sangat penting. Biasanya kalau handphone zaman dulu nih ya, yang masih Nokia 6600 mungkin ya, itu ya 360 pixel. Terus makin lama makin berkembang sampai akhirnya sekarang handphone zaman sekarang 4K juga ada bisa. 4K itu 1440 ke atas gitu ya. Dan juga frame per secondnya kita bisa setting mau 25, mau 30 atau mau 60. Tapi kayaknya kalau untuk handphone sekarang kayaknya untuk 120 frame per second itu jarang gitu ya. Atau kalau mau biasanya di mode slow motion. Nanti di mode slow motion itu 120 frame per second yang dibutuhin. Dan juga kalau untuk camcorder digital nih teman-teman harus perhatiin juga formatasi rekamannya apa ya gitu ya. Tapi tenang aja, itu formatasi rekamannya apapun itu bisa di play mau di Windows atau mau di macOS. Cuman ada beberapa software, editing software itu ya, itu nggak mengenali jenis-jenis tertentu. Misalkan kalau Adobe Premiere di Windows gitu ya, itu nggak mengenali MOV gitu ya. Tapi kalau Adobe Premiere di Mac kenal, karena tergantung bawaannya gitu. Kalau MOV gitu kan ya dikembangkan sama Apple ya. Jadi semua gadget Apple pasti rekaman hasilnya MOV ya. Nikon juga sebenarnya hasil rekamannya MOV, cuman sekarang yang udah paling umum ini biasanya MPEG 4. Ini udah umum paling dipakai. Dan itu kebanyakan juga dipakai di handphone, tapi nggak melulu di handphone. Beberapa kamera DSLR atau kamera mirrorless, saya mikir mirrorless lama banget apa ya, sampai lupa. Itu juga udah mulai pakai MP4. Dulu ada namanya WMV, Windows Media Video. Ini jadul banget. Dari zaman Windows berapa ya? 95 kalau nggak salah. Ini yang paling umum dikembangkan sama Microsoft, cuman agak kurang laku. Jelek gitu ya. Emang jelek sih bener. Nggak bisa di play di macOS. Dan ada namanya ini, kalau teman-teman tahu ada namanya audio video interleave atau yang .av gitu ya. Ini tuh jenis format video. Kalau yang lain tuh dikompres, WMV, MPEG 4 atau .mov. Itu ada kompresinya. Jadi filenya itu udah terkompresi, udah dikurangin gitu size-nya intinya kira-kira. Tapi tanpa mengurangi kualitas. Tapi kalau AVI, ini jenis format video yang paling baku. Banyak keunggulannya, kayak masih raw, kualitas masih paling oke karena enggak mengalami kompresi apapun. Itu masih, misalkan kalau yang lain, kalau AVI ini 10 gitu ya, 10 megabyte. Kalau yang lain paling 3 megabyte, 2 megabyte, contoh nih ya. Tapi karena paling baku dan tanpa mengurangi kualitas dari video, itu paling menyita ruang penyimpanan. Ini dari mode AVI. Tapi kalau editing pakai AVI nih enak gitu ya, karena keunggulannya banyak dibanding yang jenis file lainnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ada misalkan dapat pekerjaan dapat tugas gitu ya untuk membuat video atau apa gitu ya, usahakan hasil rekaman bakunya, hasil rekaman file klipnya itu tersimpan dalam format AVI. Karena itu keunggulannya banyak gitu ketika di editing. Ya, tapi usahakan ya, ini hanya saran.
Tapi kalau mau, karena mungkin ruang penyimpanan yang nggak terlalu besar, apalagi digital kan, Avi mungkin terlalu boros nanti karena misalkan cuma punya 16 giga gitu, sedangkan Avi itu butuh ruang yang lebih banyak. Ya tidak apa-apa kalau pakai MP4 atau MOV. Nah, ini kalau di teknik pengambilan gambar di videografi itu mirip sama fotografi. Semoga teman-teman di sini masih ingat apa itu focal length, diafragma, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini juga berlaku sih sebenarnya sudut gambar, mau di fotografi atau mau di videografi. Jadi sudut gambar tuh, kalau kita naruh kamera di bawah, terus moto objek dari bawah ke atas gitu ya, itu seakan-akan kita kelihatan lebih tinggi, lebih besar. Saya punya temen orang Danish, bule gitu ya, cewek, tinggi banget kan kalau orang-orang bule gitu ya. Dia tuh kalau saya foto dari bawah tuh selalu ngomel-ngomel, "Hei, jangan foto dari bawah, entah kelihatan kayak raksasa gitu ya. Look like a giant ya." Dia selalu ngomel karena tinggi banget gitu. Tapi emang bener, ketika saya foto di sebelahnya, saya foto di sebelahnya kan saya pendek gitu ya, lebih pendek dari dia. Ketika foto di sebelahnya tuh dia kayak raksasa, tinggi banget menjulang kalau di foto dari bawah. Jadi dia kalau di foto dari bawah tuh suka ngomel-ngomel. Ya tapi kan kalau kita yang lebih pendek di foto dari atas, ntar kelihatan kayak apa? Lebih kayak kurcaci ya. Karena kamera dari atas tuh bikin objek tuh jadi kelihatan lebih kecil, jadi lebih diliput gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak pede dengan tinggi badan gitu ya, nah ini bisa dipakai nih. Foto dong dari angle-nya agak ke bawah dikit biar kelihatan lebih tinggi. Atau misalkan teman-teman tuh merasa sangat tinggi hati gitu ya, karena merasa sangat tinggi, foto dong dari atas biar nggak terlalu tinggi-tinggi matnya. Nah, ini sudut pengambilan gambar nih untuk menimbulkan efek tertentu. Ada juga namanya bird eye view. Jadi ya ini biasanya umumnya pakai helikopter atau pakai drone gitu ya. Ini untuk menggambarkan kota misalkan, menggambarkan keramaian, situasi, lingkungan. Itu diambil dari jauh. Objek tuh kelihatan kecil-kecil. Kalau dibilang kayak semut juga enggak, intinya sih objeknya kelihatan lebih kecil. Ini kayak namanya bird eye view, ya itu kayak burung lagi terbang gitu ya, ngeliat ke bawah. Atau ada namanya eye level. Ini ya seperti mata normal aja. Jadi mungkin kalau tadi low angle, high angle itu kameranya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Kalau jadi kita mungkin jinjit atau naik apa gitu atau jongkok. Tapi kalau eye level ya kita berdiri biasa aja, kayak mata normal aja, seperti mata melihat. Atau ada dari bawah juga nih, itu biasanya nih efek untuk kayak misalkan ke kameranya di bawah aja gitu. Jadi untuk melihat jejak kaki, itu kayak untuk menggambarkan keramaian kota gitu ya dengan jejak kaki. Nah ini sering dipakai di anime, biasanya di anime tuh. Jadi kan banyak kaki-kaki melangkah, kayak kesibukan, banyak deh. Nah ini biasanya kameranya di bawah. Nah ini ada, sekarang kita masuk ke frame size atau ukuran frame. Kenapa perlu kenapa perlu tahu gitu ya tentang frame size? Yang pertama, ini banyak cita rasa yang keluar kalau kita tahu frame size yang pengambilan gambar dengan memperhatikan frame size. Misalkan nih extreme close up, ini kan deket banget itu ya. Ini bisa menampilkan kayak detail objek, atau biasanya kalau di film-film tuh kayak semacam si objek yang digambarkan itu lagi memikirkan sesuatu gitu ya, lagi fokus terhadap sesuatu ya. Nah ini extreme close up nih seperti ini. Atau mau menggambarkan detail yang lain, mungkin ada laler lagi terbang gitu ya, atau ada Ant-Man lagi nempel di hidung, itu juga bisa. Ini extreme close up, yang benar-benar close up yang ekstrim. Mungkin hanya ada beberapa objek yang masuk di kamera, kayak mata,
atau hidung atau bibir mungkin. Ya ini kan kadang juga dipakai buat misalkan kalau ada dua orang lagi ngobrol gitu ya. Si orang yang satu lagi ngomong gitu ya. Tapi yang satu lagi memperhatikan bibir yang ngomong gitu ya. Nah, yang di close up tuh bibirnya gitu seakan-akan kita ikut memperhatikan apa yang sedang dilihat sama si orang kedua tersebut. Nah, yang extreme close up tuh begitu. Menampilkan detail objek bibirnya gitu ya. Ada namanya big close up. Biasanya dari dagu sampai apa? Di atas kepala gitu ya. Dan ini karena mukanya udah kelihatan, itu biasanya untuk menampilkan ekspresi tertentu. Penasaran kah atau sedih atau ekspresi-ekspresi emosional gitu ya. Kalau tadi hanya kita nggak tahu ekspresinya, tapi kalau yang sekarang ekspresi udah kelihatan. Ada lagi namanya close up, leher gitu ya, leher ke bawah sudah mulai terlihat. Nah ini bisa juga untuk memperlihatkan emosional tertentu, tapi big close up lebih baik untuk memperlihatkan emosional dari si objek. Close up ini udah memberikan gambaran objek, udah mulai sedikit kelihatan gitu ya, objek itu seperti apa. Ada lagi namanya medium close up nih, biasanya cocok buat kayak menggambarkan profil atau tokoh seseorang gitu. Kalau tokoh tersebut mau terlihat lebih keren, lebih gagah, nah biasanya masuk tuh medium close up. Kepala, dada, kepala sampai atas, kepala sampai atas, dada sampai kepala, sampai ke atas kepalanya. Ini untuk memperjelas profil si objek. Dia mau digambarkan seperti apa, nah itu harus nggak hanya muka sebenarnya yang harus ditampil. Nggak bisa gitu, kalau itu kan emosionalnya. Nah, karismanya tuh keluar ketika pengambilannya tuh medium close up. Makanya teman-teman kalau pas foto itu kan medium close up rata-rata, karena itu untuk menggambarkan profil teman-teman di dalam foto tersebut. Ada lagi namanya medium shot. Ini mulai dari pinggang sampai ke atas kepala untuk memperlihatkan wujud objek dan lingkungan sekitarnya tuh udah mulai bisa masuk, udah bisa mulai tergambarkan. Entah di taman, entah di keramaian. Jadi ini objek mulai mulai terlihat bentuknya seperti apa. Kalau ini medium shot itu 75% ada di objek, 25%-nya mungkin sudah di background gitu ya, di lingkungan sekitar. Karena ini udah mulai menggambarkan lingkungan sekitar. Ada lagi namanya full shot. Kalau full shot dari kaki sampai ujung rambut itu udah kelihatan. Ini selain untuk memperlihatkan objek, bagaimana sih si orang itu gitu ya? Bagaimana sih si pemeran utamanya gitu ya digambarkan, sosoknya gimana gitu. Itu juga mulai diperlihatkan nih lingkungan sekitarnya. Bagaimana sih si pemeran utama ini tinggal, lingkungan si pemeran utama ini tinggal gitu ya, bagaimana. Nah ini biasa udah mulai nih, kalau tadi 25%, sekarang udah 50-50 antara background dengan si objek. Ini full shot. Jadi seluruh badan sudah mulai kelihatan, tapi nggak kecil-kecil amat gitu ya. Ada lagi namanya long shot. Ini objek udah penuh. Bukan objek dengan pun, maksudnya latar belakangnya udah, fokusnya itu ada di latar belakang. Jadi 75-80% mungkin ya ada di background, latar belakang. Hanya kecil porsinya untuk si objek atau si orang yang masuk di dalam frame. Kenapa? Karena ini fokusnya untuk memperlihatkan latar belakang, memperlihatkan keindahan alam, memperlihatkan kalau ini dari, saya lupa ini film apa ya, The Martian apa ya, untuk memperlihatkan planet Mars seperti apa ya. Nah ini yang general banget ini ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ngekat klip gitu, jadi seberapa besar pun frame-nya, mau medium shot, long shot, close up, itu minimal klipnya tuh sepanjang 4 detik. Jadi 4 detik. Karena biasanya otak manusia tuh nggak bisa memproses atau melihat scene yang cukup cepat. Jadi kurang dari 4 detik tuh agak kurang nangkep biasanya. Jadi
biasanya kita kalau di editing 4 detik itu minimal banget, karena itu yang orang lebih mudah untuk mencerna visual gitu ya. 4 detik, kalau misalkan 2 detik itu terlalu cepet gitu, skip 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 skip. Nah ini udah jadi apa namanya, panduan umum sih biasanya. 4 detik itu adalah waktu paling minimal untuk ngecut satu klip. Jadi klip ditampilkan 4 detik, pindah klip berikutnya gitu. Dan kita juga belajar gerakan kamera. Kenapa? Karena gerakan kamera itu juga punya bikin rasa tertentu gitu ya. Nah ini ada gerakan statik, zoom in, zoom out, titling, panning, tracking, sama crane shot. Bagaimana itu? Kalau statik itu dia lebih ke, saya bisa play nggak sih? Oh bisa. Jadi kan nggak bisa play. Statik itu kameranya diam aja, jadi nggak bergerak intinya. Statik diam, ya nama juga statik ya. Jadi kameranya diam aja, yang pemerannya yang bergerak. Ya iya, pemerannya pasti bergerak, masa diam. Ini kayaknya kita sering melakukan ini kali karena males menggerakkan kamera gitu ya. Ini contoh statik. Udah, gitu aja, orang yang jalan kameranya yang diam. Ini contoh gerakan kamera statik. Jadi kameranya diam aja. Ada lagi namanya zoom in. Zoom in tuh kayak biasanya ini dipakai di banyak film horor gitu ya. Ada ingin fokus ke si orang yang ada dalam frame. Entah dia lagi ngapain, entah dia lagi terkaget-kaget, entah dia lagi penasaran, entah dia lagi semedi gitu, entah dia lagi berdoa. Ini zoom in, berarti kameranya yang bergerak ke arah si objek. Bisa kameranya atau bisa lensanya, apa namanya, focal length-nya itu jauh gitu ya, ke arah si sensor. Lensanya menjauhi sensor, atau bisa juga kameranya yang mendekat. Nah ini contoh dari zoom in. Ya sampai bulu mata enggak? Ini biasa dipakai banyak sekali nih di film horor gitu. Karena ada rasanya gitu kan. Coba kalau statik di film horor kayaknya aneh gitu. Pas lagi adegan-adegan yang apa, mau bikin kaget gitu. Ada lagi namanya zoom out. Beda sama zoom in. Kalau zoom in tuh kayak menimbulkan rasa penasaran, ingin tahu gitu ya. Kalau zoom out itu kayak ingin memperlihatkan ada sesuatu gitu di sekitar. Ada sesuatu di sekitarnya. Ingin memperlihatkan seperti itu. Jadi kameranya dijauhin dari si actors. Entah kameranya atau lensanya diperkecil. Jarak dari lensa ke si sensor. Kamera menjauh. Ada apa di sana? Ada. Nah, kira-kira atau nah itu tadi, ingin memperlihatkan suasana keramaian di dalam kantor gitu ya. Bisa dengan zoom out. Nah, ada lagi namanya tilting. Kalau tilting, kameranya diem, tapi dia bergerak dari atas ke bawah. Biasanya untuk kalau ada objek yang terlalu besar gitu ya, yang nggak masuk di frame, atau bisa masuk tapi ngambilnya masih dari jauh gitu. Nah itu biasanya pakai ini gerakan kamera tilting. Dan biasanya gerakan tilting tuh tadi karena misalkan objeknya besar atau ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat besar, seakan-akan efeknya tuh besar, ingin memperlihatkan efek sebagai raksasa gitu ya. Nah itu bisa tuh pakai tilting dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi kameranya hanya ini kamera, misalkan ini kamera, nah begini kira-kira. Nah ini kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, gitu aja tilting. Nah ini di film, saya lupa apa namanya,
apa sih ini Interstellar ya, ingin memperlihatkan bahwa itu ombaknya besar sekali gitu ya. Ada juga namanya panning. Kalau panning bukan kepalanya panning gitu ya, itu pening garing-garing. Panning ini ada di fotografi juga. Kalau fotografi panning itu untuk seakan-akan tuh objek bergerak karena kita mengikuti si objek. Karena hasil fotonya kayak fokus di objeknya, backgroundnya blur. Nah, panning ini kalau di videografi kita juga mirip kayak gitu. Kita ngikutin si objek. Tapi efeknya nggak kayak fotografi ya. Karena kan fotografi diam gitu. Satu frame maksudnya, satu gambar. Kan videografi kan terdiri dari banyak gambar yang dikompil sehingga seakan-akan gambar itu bergerak gitu ya. Nah, kalau di videografi, panning ini kita ngikutin si objek. Kayak begini. Kameranya yang bukan kita, kameranya. Saya lupa. Kalau kita ngikutin objek tapi kameranya ketinggalan ya sama. Ini seakan-akan ini apa ya nih? Thor. Oh, ini seakan-akan efek kita ikutin ngeliat gitu ya. Kayak seperti apa yang si orang itu lihat. Matanya ke sana, kameranya juga ikut. Matanya ke sana, kameranya juga ikut. Ada juga namanya tracking. Ini kalau tracking kameranya mengikuti, nggak hanya kamera sih, kitanya juga kan si kameramen maksudnya. Karena ya siapa yang mau bawa kamera kalau tanpa kameramen. Nah, tracking ini kameranya tuh ngikutin si objek, si aktor gitu ya. Banyak film juga yang pakai metode tracking, atau biasanya di dokumenter ingin menceritakan perjalanan suster apung gitu ya, atau ingin menceritakan perjalanan tentang bidan desa yang berkelana setiap hari untuk mencari kitab suci, bukan apa sih bahasanya, setiap pagi nyamperin warga gitu misalkan ya untuk periksa kondisi kesehatan ibu hamil, jemput bola. Nah itu ketika perjalanan dari rumah gitu ya menuju ke rumah si ibu hamil, bisa tuh pakai metode tracking. Ini tracking ya, kameranya ngikutin si objek. Ini biasanya agak sedikit kurang menyenangkan untuk dilihat karena kita jalan gitu ya bawa kamera. Nah itu kan kameranya goyang-goyang gitu ya, agak bergetar, goyang-goyang. Kalau saya nyari kata itu agak goyang-goyang gitu. Itu biasanya kalau agak goyang-goyang kurang enak dilihat sama mata. Ada lagi namanya crane shot. Kalau crane shot pakai alat bantu. Dia biasanya berupa, kalau teman-teman tahu crane ya yang suka dipakai di konser gitu. Nah itu tuh. Jadi seakan-akan tuh ingin memperlihatkan suasananya kayak gimana ya. Lebih ke situ biasanya kalau crane shot. Suasana sekitar. Atau pakai drone juga sebenarnya bisa kalau metode crane shot ini. Nah begitu teman-teman kira-kira. Jadi pengambilan gambar tadi itu bisa menimbulkan rasa tertentu, tapi nggak cuma hanya ukuran frame, pengambilan gambar, sudut gambar, ada juga lighting. Ini juga bermain peran yang sangat penting. Nah untuk lighting sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu dibahas karena ini mirip sama fotografi gitu ya. Jadi dasarnya tuh dasar pencahayaan ini 11-12 sama fotografi gitu ya. Nah yang perlu diketahuin, karena kalau di fotografi kan nggak gambar bergerak ya, cuman kalau di videografi itu objeknya bergerak. Dan biasanya kalau teman-teman setting otomatis di kamera, itu objek bergerak sedikit, intensitas cahaya bergerak aja gitu ya, itu lightingnya bisa berubah. Maka kalau di videografi perlu untuk belajar manual lighting agar nggak seperti itu gitu ya, biar yang intensitas cahayanya beda dikit aja. Biasanya kalau di perekaman video tuh nanti ininya berubah lightingnya, karena kalau settingnya auto gitu ya. Nah ini, jadi
semua sumber cahaya itu punya suhu atau temperatur warna tertentu. Ini bisa mempengaruhi warna yang terlihat pada video atau gambar. Ini kenapa? Makanya lighting kalau di dalam videografi itu manual tahu mode manualnya untuk lighting itu jauh lebih direkomendasikan karena ya tadi ya gambar bergerak, intensitas cahaya berubah, nanti colornya juga jadi berubah. Itu PR biasanya di color grading. Nah ini konsep konsep lighting ada namanya white balance. Jadi dia menyesuaikan tingkat kepekaan kamera terhadap intensitas cahaya. Semakin suhu semakin panas gitu ya, sumber cahaya tuh warnanya biru, dan semakin dingin atau semakin berkurang sumber cahayanya warna merah. Makanya teman-teman kalau diingat kan bintang Katay merah itu kan temperaturnya lebih dingin gitu ya dibanding matahari gitu ya yang bukan Katay merah. Nah ini yang perlu dipahamin. Kenapa? Karena ketika sumber cahaya warna biru, ntar gambarnya akan mempengaruhi ke hasil gambar, ke hasil video. Ketika sumber cahaya temperaturnya kecil, seperti misalkan lilin gitu ya, nah itu ntar berpengaruh tuh ke si hasil video. Nah ini nih, jadi yang perlu diperhatiin, sumber cahayanya itu apa sih, warnanya apa gitu ya. Nah itu ntar pengaruh ke hasil gambar. Makanya kalau teman-teman lihat, biasanya kalau di lampu pijar untuk syuting gitu ya, itu biasanya warnanya lebih ke putih oranye, tapi nggak putih juga sih, lebih ke putih kuning gitu, karena itu yang lebih cocok sama warna outdoor, warna matahari. Kalau jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, warna outdoor, warna matahari gitu ya, itu adalah sumber cahaya paling paling standar, paling oke gitu ya untuk video. Karena apa yang terlihat di kamera hasilnya mirip sama apa yang kita lihat, apa yang mata lihat biasanya. Nah gitu. Tapi misalkan teman-teman hanya punya sumber cahaya tertentu, nah ntar bisa diatur nih. Oh ternyata kita cuma punya moonlight nih, yaudah ntar kita atur white balance-nya di 4000 Kelvin gitu ya. Oh kita cuma punya lilin, yaudah ntar diatur di 2000 Kelvin gitu white balance-nya. Nah ini konsep sederhana white balance yang bisa membantu teman-teman untuk mengurangi PR di color grading. Kalau misalkan teman-teman setting mode auto, yang itu bakal bikin PR banget gitu ya. Nah lighting untuk apa sih gitu ya kalau di videografi? Kan kita tahu kalau videografi butuh lighting karena kita kadang perekamannya ada di luar dengan cahaya yang alami gitu ya. Nah itu biasanya lebih bagus karena apa yang terlihat di gambar ya sama apa yang terlihat di mata. Tapi banyak kondisi yang kita tuh butuh. Biasanya itu yang dalam studio atau dalam ruangan. Nah itu yang butuh lighting yang lebih oke, biar mengurangi menaikkan kualitas gambar, bukan mengurangi masalah sih pada terutama exposure gitu, atau gambar terlalu gelap, terlalu berwarna kebiru-biruan karena lightingnya mungkin bagaimana gitu. Nah karena lightingnya kurang jadi warnanya agak kebiru-biruan. Nah gini, jadi biasanya yang ada ruang non alami yang teman-teman tuh butuh lighting agar apa yang terlihat sama mata kita normal pada umumnya itu juga terlihat di video. Tapi lighting itu juga nggak hanya tentang ruang, kadang ada waktu atau momen tertentu yang ingin ditonjolkan gitu ya. Kayak misalkan maghrib itu kan butuh lighting yang agak redup. Kalau dalam ruangan bisa
misalkan lagi suasana maghrib tapi teman-teman syutingnya siang hari gitu ya. Nah itu tuh bisa diakalin gitu, gimana agak biar agar menceritakan, mensuasanakan maghrib tersebut dengan bantuan lighting yang sedemikian rupa. Dan kadang kan juga di tempat yang sama bisa berbeda intensitas cahayanya. Misalkan ya lagi cerah dan lagi hujan di tempat yang sama, itu intensitas cahayanya tuh bisa beda. Atau lagi cerah dan mendung aja itu udah beda, apalagi hujan gitu ya, apalagi siang dan malam itu lebih beda lagi. Nah ini dia lighting itu, karena ada pergantian waktu pagi siang senja malam, dan juga keadaan gitu ya yang nggak memungkinkan kita dapat intensitas cahaya yang sama. Misalkan scene-nya harus diulang, rekamannya harus diulang. Nah kalau untuk audio, biasanya audio ini berperan untuk memperjelas maupun atau mempertegas pesan informasi. Karena audio ini salah satu peran dalam komunikasinya itu vital gitu ya di videografi. Jadi tanpa adanya audio tuh biasanya pesan sulit tersampaikan dengan baik. Karena ntar beda persepsinya. Misalkan hanya ngelihat berdasarkan gerakan-gerakan kan belum tentu semua persepsi orang sama gitu ya. Nah, audio ini itu untuk menyeragamkan persepsi tersebut. Nggak akan terlalu banyak yang dibahas untuk tentang audio kalau di videografi, karena biasanya hanya ngomongin alat kalau di videografi. Jadi jenis mikrofon tertentu untuk membantu memperjelas suara objeknya dari jauh gitu ya. Oh, butuh shotgun. Shotgun ini dia hanya satu arah. Jadi ketika si mikrofon menghadap ke kanan, ya hanya orang di kanan yang masuk suaranya, orang yang di kiri enggak. Nah ini shotgun. Ada namanya lavalier. Nah ini dia kayak khotbah Jumat gitu ya. Jadi hanya orang yang di dekat mikrofon itu yang suaranya masuk. Itu bisa nggak hanya dipakai di khotbah Jumat, biasanya di acara-acara studio tuh. Kan setiap orang punya clip on ya, punya clip on masing-masing. Nah hanya orang yang pakai clip on itu yang suaranya masuk biasanya. Atau ini yang handheld, ini yang umum, mikrofon untuk karaoke. Nah ini umum banget. Jadi mirip-mirip sama clip on gitu ya. Cuman kalau handheld dia lebih bagus jangkauannya, bisa ya agak lebih lebar gitu ya. Mungkin kalau clip on hanya sekitar 50 cm gitu ya range-nya, suara bisa masuk. Kalau handheld dia mungkin lebih lebar gitu ya, 1 meter mungkin. Ada lagi namanya fishhole. Kalau fishhole nih teman-teman suka lihat kan kalau di syuting misalkan FTV, mereka pasti pakai boom pole atau fishhole. Jadi nggak perlu satu orang pakai alat bantu mikrofon gitu ya. Tapi semuanya misalkan orang yang di bawahnya visual ini itu bisa masuk suaranya. Jadi nggak perlu satu-satu. Nah ini biasanya cuma dipakai di video ya tadi, pembuatan film, syuting FTV gitu, karena biar kelihatan natural, biar kelihatan alami. Ada lagi namanya mic condenser. Nah ini biasanya dipakai untuk podcast, untuk siaran radio, atau untuk ini mic condenser sih biasanya dipakai di studio ini karena kualitas suaranya itu lebih jernih dibanding yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa lebih cempreng atau lebih apa, tapi kalau mic condenser dia lebih jernih. Atau ini juga saya pakai mic condenser. Nih, nggak tahu deh suara saya lebih jernih apa enggak. Tapi saya sih menyadari suara saya lebih cempreng ya. Karena kedengeran di sini. Ketika didengerin, cempreng banget suaranya. Nah ini mic condenser biasa dipakai di studio untuk podcast, untuk indoor sih biasanya, untuk indoor. Nah itu nih, ini jenis-jenis mikrofon. Jadi ketika teman-teman punya scene-nya di mana nih, outdoor, oke. Mikrofonnya butuh yang mana gitu ya. Atau ketika teman-teman
scene-nya tentang apa ya, tentang ya pasti kalau tentang apa teman-teman bikin film pendek yang dibutuhin tuh visual ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi siaran mudik gitu ya, mana nih yang dibutuhin? Oh pasti entah handheld atau tentang clip on tadi. Atau teman-teman mau bikin dokumenter macam ini National Geographic gitu ya, yang tentang hewan-hewan gitu ya. Oh shotgun mungkin yang lebih pas. Atau dokumenter tentang tadi perjalanan hidup seorang bidan dari hari ke hari. Jadi kita kayak hanya mengikuti si bidan gitu. Ngapain aja tiap hari nah shotgun. Kayak gitu. Atau teman-teman mau bikin podcast, mic condenser cocoknya. Nah, ini ada beberapa software untuk editing. Kalau dulu di Microsoft itu ya, Microsoft Windows, itu ada namanya Windows Movie Maker. Itu sederhana banget, simple. Transisi, terus apalagi dulu ya. Ya di CapCut ya gitu aja deh. Dan tapi jeleknya tuh semua jenis final videonya itu kalau yang dihasilkan itu WMV, nggak enak banget itu pokoknya. Tapi sekarang kayaknya udah almarhum nih Windows Movie Maker, nggak laku nih, emang jelek juga. Ada namanya Apple iMovie nih, tapi saya agak kurang begitu suka dengan Apple iMovie. Ya ini preferensi pribadi sih. Yang buat yang pakai macOS Apple iMovie, biasanya banyak tuh yang pakai Apple iMovie. Ada lagi namanya Blender. Kalau teman-teman tahu, ya Blender bukan ini ya, yang buat bikin jus. Blender ini sebenarnya dia lebih ke software animasi 3D. Tapi kita bisa pakai dia untuk movie editing juga. Ya walaupun nggak terlalu sophisticated sih. Saya pakai Blender biasanya ya dulu ketika awal-awal belajar bikin animasi 3 dimensi macam Pixar gitu ya. Bisa dipakai untuk movie editing. Dan enaknya Blender ini dia open source, jadi gratis, nggak perlu bayar. Ada komunitasnya besar dan banyak materi yang bisa dipelajarin untuk belajar Blender. Tapi dia untuk movie editing nggak terlalu karena tadi fiturnya nggak terlalu oke gitu ya. Walaupun bisa dipakai untuk editing karena dia fokusnya hanya di animasi 3D. Ya tapi kan kalau kita bikin animasi 3D itu kan kayak butuh ini loh, ya itu tadi gerakan frame by frame, namanya animasi ya. Frame by frame kayak gimana, di cut, tambahin lagi gerakannya gimana, model 3D-nya. Ya itu kan sama aja kayak movie editing gitu ya. Sama kayak film editing. Ada lagi namanya Lightworks. Ini Lightworks DaVinci Resolve. Ini yang open source, gratis. Kalau saya sih suka sama ini namanya DaVinci Resolve. Ini mirip-mirip sama Adobe Premiere fiturnya. Ya walaupun Adobe Premiere lebih wah ya, karena lebih swasta lebih berbayar kayaknya. Atau Final Cut Pro sama Adobe Premiere ini yang berbayar. Tapi kalau teman-teman tapi itu mahal ya, bisa ribuan dolar gitu ya. Saya sih lebih menyarankan Lightworks atau DaVinci Resolve. DaVinci Resolve saya pernah pakai, Lightworks belum, padahal udah download. Tapi lebih DaVinci Resolve enak juga nih, jadi akhirnya keterusan begitu. DaVinci Resolve yang cukup oke kalau untuk yang gratis. Tapi kalau untuk dari dulu sampai sekarang saya masih tetap lebih suka Adobe Premiere. Dan kebetulan kalau di lab PKIP disediakan Adobe Premiere berbayar, jadi aman gitu ya. Jadi lebih lebih enak gitu, kayak nggak ada perasaan bersalah. Tapi kalau untuk belajar mah yang ilegal dulu nggak apa-apa sebenarnya. Wah nggak boleh nih ngomong kayak gini. Adobe Premiere lah biasanya yang cukup dipakai banyak orang gitu ya, kalau dipakai banyak profesional, karena fiturnya banyak, terus juga makin kesini makin user friendly. Kalau dulu itu Adobe Premiere agak kurang enak gitu ya. Tapi kalau sekarang yang Adobe Premiere 2020 itu udah mulai, dari 2019 sih udah mulai cukup enak gitu. Nah ini kira-kira ini software untuk editing. Udah ada yang almarhum, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah ini sekarang ada group assignment. Jadi
Yang pertama, ini ada link YouTube. Nah, teman-teman nanti beri tanda di menit keberapa ya kira-kira ukuran frame-nya ini, extreme close up, medium shot, dan lain sebagainya. Jadi dicari tuh, kira-kira kita menebak-nebak nih ya. Extreme close up nih kayaknya kira-kira menit ke ini deh. Oh, atau big close up kira-kira menit ke ini deh. Gitu. Nah, itu sertakan sama screenshot ya. Dan minimal dari masing-masing kelompok itu ada 10 gitu. Sedangkan yang kedua ada link yang berbeda. Beri tanda di menit keberapa gerakan kamera itu statik. Atau zoom in atau zoom out. Dan juga sama seperti yang kedua. Sertakan dengan screenshot dan minimal 10 gambar. Jangan sampai 100. Capek juga nanti ininya. Dan kita didiskusikan minggu depan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa nitip ke masing-masing PJ, ke PJ kelas, kok masing-masing PJ kelas, ke PJ kelas nanti, atau minggu depan, ntar ketika kita bahas ini nih, group assignment ini, ntar kita diskusikan juga pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, ini ada group assignment dan jangan mohon dikerjakan karena ntar minggu depan ini akan berguna sekali untuk teman-teman bikin storyboard. Jadi teman-teman nanti akan tahu nih, oke, saya punya scene ini, cerita tentang ini, cocoknya ukuran frame-nya segini dengan gerakan kamera sekian. Begitu kira-kira. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih udah mengikuti perkuliahan hari ini. Temanya tentang videografi. Dan jangan lupa group assignment. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.